warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Kita hari ini akan belajar jenis-jenis otot, pokok paragraf, dan mendesain cover. Nah, anak-anak, bagaimana materinya? Langsung saja yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, coba anak-anak amati gambar berikut ya. Nah, gambar itu adalah gambar seseorang yang sedang menyangkul. Nah, dari gambar tersebut, organ manakah yang aktif bergerak ya anak-anak? Ayo, organ mana yang aktif bergerak? Iya, benar, yaitu tangan dan kaki. Nah, apa ya yang dapat menggerakkan tangan dan kaki? Ya tentu saja tulang dan otot. Nah, tulang dan otot itu bekerja sama secara bersama-sama untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, seperti tangan kita ini bisa bergerak karena kerjasama antara tulang dan otot. Nah, kalau dari gambar tersebut, nah tangan digunakan untuk mencangkul, sedangkan kaki untuk menopang tubuh atau untuk berjalan. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang tulang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis otot beserta fungsinya. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu ya anak-anak. Ayo, apa ya itu otot? Nah, coba tebak apa ya itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan organisme atau individu dapat bergerak. Nah, di dalam otot itu terdapat suatu senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang. Nah, jadi otot itu sebagai gerak apa anak-anak? Ya, otot itu sebagai gerak aktif. Nah, otot itu dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, apa saja ya ciri-ciri dari otot-otot tersebut? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan bahas otot polos. Apa ya itu otot polos anak-anak? Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Kemudian apa ya ciri-ciri otot polos? Nah, otot polos itu sendiri memiliki bentuk yang gelendong, kemudian memiliki satu inti sel di bagian tengah. Kemudian cara bekerja dalam keadaan tubuh tidak sadar atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian terdapat di organ bagian dalam seperti organ pencernaan, kemudian organ peredaran darah, dan saluran kemih. Kemudian pergerakan otot polos itu sendiri sangat lambat dan mudah lelah. Kemudian bekerjanya tanpa dipengaruhi oleh otak. Lanjut ya anak-anak, kita akan bahas otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Nah, apa ya itu? Nah, otot lurik atau otot rangka adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia atau melekat pada rangka yang dipergunakan dalam pergerakan. Nah, karena itu otot lurik disebut juga dengan otot rangka.
Nah, bagaimana ya ciri-cirinya otot lurik? Yuk langsung saja. Yang pertama adalah bentuknya silindris, kemudian memiliki banyak inti sel yang menyebar di tepi otot. Nah, kemudian cara kerjanya bekerja dengan dipengaruhi oleh otak atau di bawah kesadaran kita. Nah, kemudian contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya seperti ini anak-anak, kita menggerakkan buku ini. Nah, penggerakan buku, nah si otak ini memerintah tangan kita anak-anak. Hei tangan, coba angkat bukunya. Nah, kemudian si tangan langsung angkat buku. Nah, kalau otot polos itu bedanya, kalau otot polos itu bekerja di saluran pencernaan kita yang bergerak atau yang bekerja tanpa diperintah. Nah, seperti itu ya, bisa ya. Anak-anak, selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Nah, apa ya itu otot jantung? Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Nah, bagaimana ya ciri-ciri otot jantung? Nah, yang pertama adalah bentuknya adalah perpaduan antara otot polos dengan otot lurik. Kemudian terletak di organ jantung. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bekerja di bawah kesadaran. Kemudian cara bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, yang kemudian otot jantung ini juga mempunyai satu inti sel di bagian tengah. Nah, paham ya dari sini anak-anak? Anak-anak, coba anak-anak buka buku tema 1 halaman 107. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Dari gambar tersebut, nah anak-anak mencoba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada ya. Nah, mana ya otot polos, mana ya otot lurik, dan mana ya otot jantung. Nah, dari otot-otot tersebut anak-anak hubungkan ya dengan menggunakan garis. Nah, anak-anak bisa ya? Bisa. Nah, sekarang coba anak-anak buka halaman selanjutnya ya, yaitu halaman 108 sampai halaman 109. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul otot manusia. Nah, dari bacaan otot manusia di masing-masing paragraf anak-anak baca ya dengan cermat dan teliti. Kemudian anak-anak dari bacaan tersebut anak-anak temukan ide pokok masing-masing paragraf ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Anak-anak, selanjutnya kita belajar desain cover. Nah, sebelum menghasilkan gambar cover yang baik, nah kalian harus benar-benar dapat memahami isinya terlebih dahulu. Dan selain itu menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Nah, desain cover itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama adalah cover dengan latar belakang berwarna putih dan desainnya sederhana. Nah, di cover ini lebih didominasi oleh warna putih. Kemudian yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Nah, cover ini lebih didominasi oleh gambar ilustrasi dan judul serta permainan gambar yang mencolok dan bervariasi. Nah, dari sini anak-anak sudah paham. Nah, sekarang anak-anak coba amati desain cover yang Bu Suci tampilkan ini ya. Nah, yang pertama adalah berwarna putih dan desainnya sederhana. Dan yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Nah, anak-anak kira-kira suka desain cover yang mana ya? Mau yang berwarna atau yang hitam putih? Nah, itu sesuai selera ya.
Nah, anak-anak, contoh desain cover buku yang berwarna lainnya ada cover novel, ada cover majalah, ada cover tabloid, dan ada cover buku pelajaran. Nah, kali ini Bu Suci akan nyontohkan cover buku tentang otot manusia. Coba anak-anak amati ya. Nah, dari cover tersebut, tugas anak-anak adalah buatlah cover buku tentang otot manusia. Nah, dikerjakan di buku gambar ya anak-anak. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Demikian belajar hari ini, semoga mudah dipahami ya. Nah, selamat belajar anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.